Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun malam langsung berwudu, menjadi sholat, nyari tempat yang sepi. Jawab sholatnya romanil bersih. Apa ini belum pada ngopi? Ada kopinya nggak Pak? Kalau mau umroh pakai samira, tak perlu. Ini Pak dulu. Kalau mau umroh pakai samira, harga terjangkau, pelayanan hebat. Walaupun bibroh udah ngorak, semoga kita gak galau dan tetap semangat. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan pantas saya ini nyampe nanti di medsos. Ya, karena kita kemarin itu ya, bibroh itu walaupun lumayan lah gitu ya, tapi sangat membantu ya kita guru-guru ngaji. Dan memang ini guru-guru ngaji ini tidak yang lain gitu. Jadi dengan adanya bibroh itu sangat membantu. Dan saat sekarang ini mudah-mudahan ini didengar sama yang punya kuasa ya, bisa ditimbulin lagi, nggak usah pilih-pilih lagi. Penting mau kita pikirin guru ngaji aja gitu, menjadi belakang gitu ya, insya Allah. Dan kita ini kompak, ini kurang lebih sudah berjalan berapa tahun ya? Apa kali ya? Ada 10 tahunan. Nah, ini kita memang acara rutin kita ini kegiatannya yang paling rutin itu yang menjelang Lebaran kita selalu mengadakan pertemuan ya, bersama guru-guru kita. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan parenting, upgrading seperti ini juga kita laksanakan. Ini tidak lain tujuan kita yang pertama adalah untuk menyambung silaturahmi. Jangan sampai, apalagi sekarang semuanya pakai digital, pakai medsos. Nah, belum lama minggu kemarin kami dari MUI Kecamatan Cimanggis mengadakan pelatihan training dakwah digital. Ustaz Indra agak ikut. Nah, di sana itu diajarkan kita bagaimana bisa menggunakan digital itu untuk berdakwah dan juga menghasilkan cuan ya, menghasilkan cuan. Di situ diajarin gimana caranya mempromosikan, bukan kita cuma menguploadkan saja, tapi mempromosikan juga bagaimana kita berjualan melalui medsos dan lain sebagainya. Dan memang zaman sekarang ini digital itu, teknologi itu sudah menjadi satu bagian dari kehidupan kita. Jarak, ruang itu udah nggak jadi halangan lagi. Ya. Bahkan di mancanegara juga bisa kita lihat lewat HP. Dan ini kita memang sedikit banyak ya harus mengikuti. Jangan sampai kita saat ini nggak bisa, minimal Android lah ya. Salah nggak bisa, karena kalau kita nggak bisa yang ikuti zaman saat sekarang ini, walaupun nggak ahli minimal tahu gimana cara buka YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Sebab kalau kita buta sama sekali teknologi seperti saat sekarang ini, kita di buang-buangin anak kita tuh yang pikiran dia sesering buka ya, tapi nggak bisa. Anak saya itu pakai pola dan dia pakai rekaman. Kalau kita kan pengen ngecek anak kita ini di dalam HP itu kan sekarang ini anak-anak udah mulai jenis juga, udah mulai katakan pacaran lah. Saya pernah buka tuh HP anak saya, saya buka.
nggak bisa. Pola segala macam udah kita coba nggak bisa. Pagi-pagi anak saya nanyain, Pak, malam buka HP saya, dah kok tahu? Padahal dia masih tidur. Dikasih rekamannya, ini bapak nih ngapain? Ternyata kita buka HP itu ada rekamannya. Itu kan luar biasa. Kita dikerjain oleh kita. Tuh, makanya pentingnya teknologi itu seperti ini. Ya. Dan hendaknya teknologi ini walaupun kita teknologi tinggi, tapi jangan membuat teknologi itu adalah terhadap Tuhan kita, ya, terhadap kewajiban kita sebagai manusia. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi itu. Jadi kita mengumpulkan guru ngaji, kompak kajian ini diantara satu silaturahmi dan juga kedua juga untuk menambah, ya, ilmu kita dari pemateri guru-guru yang akan dihadirkan. Ya, ini otomatis akan menambah. Kemudian cara-caranya seperti apa dan lain sebagainya. Dan untuk nanti digital yang dilaksanakan di kecamatan juga, insya Allah mungkin Pak Ustaz ya bisa kita laksanakan di kompak kali ya. Nanti diajarin Bu, gampang. Kita mendapatnya susah. Pencet ini, pencet lagi ini, ya. Lihat pojok kanan atas. Emang mumet. Tapi kalau kita udah kan di sana bukan materi aja. Nanti praktek, Bu pegang HP masing-masing, jangan pegang HP orang gitu. Ya, pegang HP, ya, pencet yang merah ini. Udah bisa, coba sekarang. Gitu. Sampai bisa. Nanti kita laksanain di sini ya. Mungkin nanti waktunya kapan ya kita bisa laksanain. Gampang Bu, jadi promosi kita jadi YouTuber semua. Kalau TikToker kan udah pada jadi TikToker. Itu. Nah kemudian ini ada wacana tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Ustaz Mukhtar. Kita ini gimana caranya kompak ini silaturahminya lebih kuat. Jadi minimal 1 bulan sekali kita ada pertemuan. Waktu itu ada wacana kita ngaji bareng, ya. Tapi sampai saat ini belum terlaksana nih. Nah tadi timbul juga gimana ya kalau kita kasih kita ada yang arisan misalnya, ya, sebulan sekali tempatnya muter. Ya, boleh di al-hidayah, boleh di rumah, boleh di majelis. Tapi ujung-ujungnya kalau misalkan mentok-mentok di sini, gitu. Pokoknya base campnya di sini. Kalau mungkin base camp hotel Jumat juga base camp di sini. Jadi kita gimana nanti cara kita diskusi aja. Gimana caranya kita adain arisan nih sebulan sekali setiap hari apa kita ngumpul dan yang ngumpul. Selain arisan juga di situ ada mungkin nanti ibu-ibu kan di sini ya, guru-guru semua nih minimal kalau sambil kita latihan atau lain sebagainya bisa mimpin, misalkan memberikan materi apa, kemudian juga mempelajari pelajaran apa gitu ya. Jadi kita ini keasah terus dan kesalahan kita juga bisa ketahuan. Jadi kita nggak ada malu-malunya, jangan malu-malu. Kalau ini lebih pintar nih, nggak usah, kita sama baik, sama-sama belajar. Ya, sesering mungkin, ya, sering mungkin kita bertemu, kita untuk diskusi ini peluangnya lebih banyak ya, lebih banyak. Dan kita nggak inginkan, mungkin di antara kita ada yang dapat musibah, ataukah ada yang dapat permasalahan, bisa kita kerjakan bersama. Tuh, karena masing-masing manusia ini pasti punya problem masing-masing. Ini yang hadir lagi punya problem masing-masing, yang tahu kan? Ada yang udah diselesaikan, ada yang belum, ya gitu. Ya masing-masing ini bisa bercerita. Ya. Insya Allah ya Bu, kalau misalkan nanti pada setuju kita adain arisan. Itu sekali kali ya Bu. Nanti bukan lagi dah. Nah terus untuk gimana sekarang ini belum kumpul semua. Yang ada dulu, nanti yang lain bisa
bisa nyusul. Nanti rembukan aja, ya, nanti rembukan supaya kita ini ada pertemuan itu rutin. Nah kemudian untuk selanjutnya kita ini kan masing-masing punya anak didik ya, anak didik ya, ada yang singkat ikro, ada yang Al-Quran, kemudian ada juga yang privat. Nah ini nanti insya Allah mungkin ada rencana lain dari Pak Ustadz Mukhtar, Pak Ustadz Indra, bagaimana caranya kita lebih baik lagi. Apakah nanti dibikinin sejenis apa namanya modul atau apa gitu ya, jadi kompak gitu itu karena dari sekian banyak ada ya, kita ini bisa baca Quran, kemudian tahfidnya bagus, tapi pikirnya kurang Indonesia. Pada pelajaran-pelajaran dasar seperti wudu, kemudian rukun sujud dan lain sebagainya, mereka nggak tahu. Memang ada rukun sujud apa? Padahal ada. Nah, seperti contoh sujud itu seperti melapangkan tangan, kemudian cewek seperti apa, laki-laki seperti apa. Nah itu yang perlu kita ajarkan pada anak-anak kita. Mungkin kalau dulu namanya Safinatul Najah ya, itu kalau kita dulunya. Tapi itu udah diterjemahin, namanya tuntunan sholat lengkap. Itu Safinatul Najah itu udah ajarin itu aja. Ya. Karena di Safinah itu pertama ada arkanul iman, arkanul Islam, terus sampai itu aja dulu dasar-dasarnya. Ya. Tuntunan sholat lengkap itu Safinah itu. Nah nanti ke depannya lagi kalau udah agak besaran, yang sudah bisa apa namanya menerima dan berpikir, baru ditinggalin lagi kitabnya itu. Jangan sampai kita ngasihkan kitab Fathul Mu'in buyang ya. Itu ya, insya Allah itu yang penting. Fikihnya juga harus kita perhatikan. Mungkin itu saja ya, dan kami atas nama Sayyidul Bait ya, yang ada di tempat di aula ini, sekali lagi mohon maaf ya, apabila dari segi tempatnya juga kurang nyaman ya. Karena kita ini memang belum ada AC. Ini udah siapin AC-nya. Memang buat bikin AC ya. AC mah udah ada. Belum dibawa ya. Dan insya Allah ini juga nanti kita doain aja ya, karena kita lagi tunggu pencairan dana untuk masjid. Alhamdulillah Al-Mu'min tahun ini dapat. Kita mau apa namanya renovasi, mau ngecat. Jadi mudah-mudahan kedepannya tempat kita ini lebih enak lagi, ya, lebih nyaman lagi. Jadi kegiatan apapun kalau untuk kompak silakan ya, di tempat ini. Ya. Ini nanti apa aja dah di tempat ini, kalau mau kajian aja. Ya, insya Allah seperti aja. Mungkin yang dapat saya sampaikan kurang lebih mohon maaf dari kami buat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Sahih Syekh Al-Fatuni. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan.